di petak D4. Ya, petak D4. Jadi Anda sekarang sudah punya prinsipnya 3 ya. Untuk dari sisi pandang hitam. Kalau putih ya, yang pertama ya, dia bisa menentukan arah mainnya setelah langkah ke-6 ya. Apakah bidak D4 maju ya atau dia diam. Jadi coba untuk pakai klasik. D4 D4 udah 6 ya. Nah, coba saudara perhatikan ya. Nah, ini menentukan arah main ya. D4 kuda F6 C4 lihat ya, C4 G6 kuda C3 gajah G7. Nah, ini dia ya. Nah, ini King Sindian murni kan. Nah, di sini nih arahnya nih. Kalau kita orang main catur klasik, dia akan menjalankan dengan E4 D6. Nah, ini standarnya original daripada King Sindian ya. Kalau dia mulai klasik, sekarang kita contoh klasik bagaimana menentukan arah main. Kuda F3 ya, blokade gajah E2. Nah, di sini ya. Sekarang hitam jalan adalah apakah yang dimajukan bidak C5 atau E5 ya. Yang paling 95% yang dimajukan adalah E5 ya. E5 ya. Jalan hitam E5 ya. Nah, itu kuncinya dia si seorang pemain hitam ya. Jadi bidak membuka daripada 3 bidak putih dengan jalan E5. E5 ya. Oke, ya. Nah, sampai sini ya, E5. Nah, disinilah berlaku prinsipnya yang saya menteri atau saya pelajari dengan catatan. Apabila D4 maju D5 maju. Misalnya maju ya. Ini namanya varian daripada Petrosian maju. Jadi ini udah bermain sayap. Si putih main sayap menteri dari mulai petak A sampai dengan D, kemudian hitam dari petak E sampai dengan H, ya. Nah, sekarang dia pakai varian yang lebih umum lagi, balikin lagi D4, balikin, ya tadi asal mula sampai dengan angka ke-6, ya. Udah, gajah 2, E5, ya. E5, ya. Oke, tadi kalau udah maju main sayap. Sekarang si putih belum menentukan sikap dia nih, mau main di tengah atau di sayap, kan? Nah, jadi itu harus tahu juga. Nah, ini belum menentukan dia. Rokade. Rokade putih. Ya. Rokade. Ya. Rokade. Nah. Ada 3 jalan di sini bisa dilakukan oleh si pemain hitam, ya. Kalau seorang pemain caturnya agresif, ya, dia agresif, kita akan melangkah dengan jalan caturnya kuda C6. Kuda C6. A, kuda C6. Itu yang tuh orang tipe agresif, ya. Tapi orang yang posisional, pilihannya 2, dia akan bermain caturnya kuda B D7, ya. Kuda B D7, atau dia bermain caturnya kuda A6, ya. Kuda A6. Ya, 3 jawabannya, ya. Satu lagi, ya. Kalau Anda seorang pemain catur hanya praktis main yang biasa-biasa aja atau yang banyak defense, ya. Jalannya langkah ke-6 ini C adalah E kali D4. Ya, E kali D4, ya. Jadi ada 3 tuh dia, ada tipenya kan, ada yang agresif, ada yang posisional, ada yang biasa-biasa saja atau defense, ya. Jadi pertama kuda C6, kedua jalan caturnya kuda B D7, yang ketiga E kali D. Nah, Anda kalau misalnya seorang pemain catur King Sindian, pilih karakternya. Saya mau menyerang, nah, nyerang jalanlah kuda C6, ya. Jalannya kuda C6 kalau menyerang, ya. Oke, jalan kuda C6. Nah, balikkan sini sebelumnya lagi balik kuda C6. Nah, di sini putih diminta kepastiannya oleh si hitam. Dia mau pukul D kali E atau maju. Itu aja, ya. Atau tetap dia bermain dipaksa dengan bermain di sayap di tengah, ya. Bagaimana si putih dia nggak mau main sayap nih misalnya, ya. Tidak mau maju dulu, dia jalan gajah E3. Ya. Gajah E3, jalan putihnya gajah E3.
gajah E3. Nah, dijawab oleh hitam. Nah, sesuai dengan prinsip ya, Anda harus memaksakan suatu permainan adalah di sayap raja untuk hitam. Putih nanti walaupun ini ya akan dipaksa oleh hitam diserang itu gajahnya, kuda G4. Ya. Nah, inilah tipe-tipe seorang agresif, main caturnya selalu serang dari awal dan titik lemahnya diambil yang D4. Oke, dibalikkan langkah ke-6. Langkah ke-6 habislah kuda C6 ya. Udah rokade, kuda C6. Nah, disinilah dia. Nah, para juara dunia, baik putih maupun hitam, pada waktu ini yang sering dimainkan, dia langkahnya adalah maju. Ya, nah aja. Setelah maju, inilah baru terjadi King Xindian yang sesungguhnya dalam arti menyerang sayap raja dan sayap menteri. Putih menyerang sayap menteri, hitam sayap raja dengan catatan dia D4 maju. Kuda E7. Ya. Nah, putih di sini ada berbagai macam jalan ya, bisa kuda E1, bisa kuda D2, bisa jalan B4, ya, bisa jalan gajah D2, ya. Ada alternatif semua kan, ya. Tapi sudah terjadi ini pembentukan daripada opininya bahwasanya kedua belah pihak akan menyerang berbeda sayap. Putih sayap menteri, hitam sayap raja, ya. Misalnya yang paling banyak di sini dimainkan adalah kuda E1, ya. Kuda E1. Kuda E1 ya. Nah, hitam tadi ada prinsip yang kedua apa? Bagaimana menyerang sayap raja dengan apa? Bidak F7-nya maju F5. Jadi kudanya ditarik. Kuda F6 ditarik, kuda D7 atau kuda E8. Bobby Fischer, Grandmaster dari Amerika, itu yang sangat jenius ya. Itu dia lebih senang mencaturnya kudanya di E8 dibanding dengan kuda D7 ya. Maksudnya apa? Kuda E8 adalah mengontrol sisi lemah hitam. Tadi kan saudara putih udah tahu kan sisi lemahnya bidak C7, bidak D6 dan petak E6 apabila dia maju ya. Maju F5. Sekarang si putih berbagai jalan cara, ada macam-macam, ada 3 yang bagus, 1 gajah E3 ya. Jalan caturnya gajah E3 ya. Yang kedua gajah D2 ya. Ya, yang ketiga kuda D3. Ya, kuda D3. Kuda D3. Oke. Nah, ini bagaimana sekarang daya dobraknya hitam adalah maju F5, ya. Jadi kalau seorang pemain catur untuk King Xindian itu ingat-ingat tuh, ada namanya istilahnya gas. Jadi harus Anda menggas di sayap raja dengan semaksimal mungkin, ya kan? Dan jangan lupa mengontrol di sayap menteri daripada serangan putih ya. Jadi gasnya Anda sebagai pemain hitam adalah di F5 ya. Bagaimana pembelaannya si putih untuk gas daripada si hitam dengan F5? Dia simpel sekali, satu dengan jalan caturnya F3. Nah, ini dia, ini penentuan dia. Di sini kan? Atau dia tetap melanjutkan di jalan caturnya ada yang modelnya dengan posisional, dia jalan caturnya B4. Sorry, bukan jalan B4, dia jalan gajah D2 ya. Jadi F3. Nah, pada waktu di sini hitam ya. Kalau sudah terjadi ada bidak F3 E4 ya, daya serangnya saja dengan maksimal adalah maju, bukan dengan jalan putih. Dan jangan sekali-sekali F kali E. Nah, itu yang dilarang keras oleh suatu teori. Kalau F kali E, ya, serangan Anda itu habis. Ya, jadi harus maju F4. Ya, F4. Kemudian seputih jalan A. Udahlah permain sayap, putih dan hitam sayap, putih jalannya B4, hitam jalannya G5. Ya. Nah, ini partainya udah beribu-ribu. Kemarin saya udah isi di web itu kan. Contoh-contoh partai klasik bagaimana si putih dan si hitam memenangkan suatu pertandingan ya. Nah, ini tipsnya yang keempat, yang satunya lagi kan tadi udah yang ketiga kan. Yang keempat, dalam King Xindian megang hitam ya, akan terjadi ada namanya benteng yang sendiri di benteng A8 ya. Anda jangan bingung ada benteng A8 itu sendiri, nggak apa-apa ya.
walaupun dia tidak berfungsi, ya, tapi dia sebagai penjaga daripada serangan putih di sayap menteri. Ada kalanya pecatur itu mengorbankan dengan kualitas benteng itu ditukar dengan kuda atau gajah putih, ya. Itu lebih bagus. Yang harus dijaga prinsip yang kedua itu gajah putihnya jangan hilang. Gajah selapan itu gajah selapan ya terang jangan hilang. Kenapa jangan hilang? Yang pertama, daya dobrak daripada si hitam adalah petak G4. Ya, jadi harus ditopang dengan gajah selapan ya. Jadi kontribusi daripada serangan si hitam nanti maju H5 ya. H5. Nah, lihat ya. Nah, ini dobraknya adalah di G4. Makanya gajah di selapannya jangan hilang ya. Nah, itu kuncinya daripada prinsipal pemain si hitam ya. Nah, putih jalan di A4. A4 H5. Ya. Maju C5. Nah, itu kan. Jadi penekanan tetap C7 D6 yang satu lagi di sayap raja dengan G4 G5. Sudah bisakah dia nyerang? Itu kan pertanyaannya. Sudah bisakah dia menyerang? Belum kan? Makanya harus dibantu nanti dengan benteng F7, gajah F8, benteng G7. Jadi nanti kemungkinan majunya maju dengan kuda F6, ya, benteng F7 dan gajah F8. Nah itu dia, ya. Jadi kita kembali kepada teori, ya. Nah inilah cara bermain sayap raja dan sayap menteri untuk kedua belah pihak daripada King Senjata. Dan ini sangat populer sekali. Dan ini jagonya daripada yang model klasik begini. Jadi Anda baca nanti, saya yang sudah bagikan partai-partai, adalah Bobby Fischer dan Kasparov. Ya, kalau Bobby Fischer, dia tidak mainkan dengan buang-buang perwira, tapi spesial Kasparov, dia buang-buang gambit, bidak, dan perwira. Yang penting dia punya serangan daya dobrak bagaimana raja lawan dimatikan. Jadi Anda ingat tuh, jadi main catur ala main hitam, ada istilahnya G, gas. Ya, Anda harus ngegas semaksimal mungkin di sayap raja untuk mematikan raja lawan. Ya, oke, kembali kepada yang teorinya. Ya, jadi prinsipnya udah ada dapat ya, ada 4 ya. Kalau udah maju dan lain-lain ya. Tertutup dan terbuka ya. Ada ini contoh yang sering terjadi dan ini berlaku juga untuk siapapun juga untuk pengalaman yang harus diingat. D4 ke D6 ya. Ini ada games ya partai teori. Kalau salah sedikit aja itu jadi kalah. D4 ke D6, C4 G6, kuda C3, gajah G7, biasa kan? E4, D6, ya, kuda F3, kade, ya. Jadi kalau Anda lagi baca buku teori, sering-sering diucapkan pelan-pelan, nggak apa-apa, ya. Gajah E2, E5, ya. Nah, sekarang pemain putih, kalau dia main ingin hanya pragmatis atau simpel dengan dipukul. Nah, ini D kali E5. D kali E5. Nah, D kali E5 dibalas oleh hitam, pukul D kali E5 ya. Kelihatannya bidak ini kan gratis ya. Tapi sebenarnya ini adalah tipuan, jebakan ya, perangkap. Nah, coba kita lihat nih contoh perangkap aja yang sering dan kita akan dapati dalam pertempuran. Kalau orang suka ceroboh dalam pembukaan. Menteri kali D8, benteng kali D8, kuda kali E5. Ya, nah ini dia ya, korban bidak tapi ini ceroboh dari putih. Bagaimana jalannya adalah kuda kali E4. Nah itu dia ya. Kan? Kuda kali F7. Nah, itu ceroboh kan? Kelihatannya, oh, ntar makan lagi dapat 1 bidak kan putih. Tentunya dia hilang perwira, gajah kali C3. Skak, ya. Makan lagi dengan B. Nah, raja kali F7. Coba hitung perwira. Ya, jadi unggul daripada hitam. Nah, itulah jebakan dari awal pembukaan. Dan ini
Sering terjadi walaupun sepintas selalu mudah, tapi kadang-kadang orang suka lupa, ya. Dibalik, balik dia. Nggak balik, ya, balik dia kepada diagram, ya. Nah, ini cuman kasih tahu yang tadi diagram tadi, ya, D4 klasik. Ini 90% King Indian ini mainnya di klasik. King Indian D4 ke D6, C4, G6, ya, C4, G6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, kuda F3, kade, gajah E2, ya, gajah E2, E5, ya. Nah, tadi kan yang kita contoh dengan kesalahan putih dalam pada tadi ngambil bidak, ya. Nah, sekarang saya udah teliti dan sudah dapat track recordnya. Apabila putih D kali E, D kali E, D kali E5, D kali E5, misalnya si putih mencari draw dengan ambil menteri, ya, misalnya, ya. Setelah diteliti daripada track record main King Indian varian pukul ini, ya, 56% itu menang hitam, jadi D kali E, ya, menteri kali menteri, ini yang benar ya, angkanya, ya, benteng kali D8. Ini setelah track record, kita udah hitung beberapa ribu dari partai, hitam ini lebih menang kalau ada orang main pukul ini, jadi tidak remis, ya. Jawabannya daripada si hitam yang akan datang sangat simpel, misalnya, ya, rokade, ya, benteng 8. Nah, ini dia track recordnya yang banyak menang, ya, si hitam, ya. Jadi dia dengan tumpuannya nanti tetap penekanan D4, ya. Misalnya dia jalan caturnya jalan kuda, makan. Kalau dia jalan caturnya A3 atau B3, dia gajah G4. Selanjutnya dengan kuda C6, D4. Bagaimana sekarang menguasai dengan di petak D4. Oke? Ya, nah, itulah daripada taktik, strategi, kalkulasi daripada permainan putih dan hitam, ya. Sekarang kalau main putih, ya, bagaimana meredam daripada permainan si hitam supaya jangan buas atau serangan besar di sayap raja. Anda bisa mainkan dengan model, dua model, satu dengan King Indian Fianchetto, ya, satu lagi dengan King Indian London System, ya. Nah, ini contoh aja, contoh balikan. Nah, ini sistemnya D4 ke D6. Nah, ini tidak bermain di sayap, semua main di tengah. C4, G6, kuda C3, gajah G7, kuda F3. Nah, jadi E4-nya nggak dimajukan, E2, E4 tidak dimajukan, rokade, ya, G6, G3, Oke. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau Anda sebagai pemain putih menghadapi King Indian supaya raja Anda tidak diserbu oleh hitam, ya, pakai varian Fianchetto, ya, D6, D6, gajah G2, putih bisa jalan, hitam bisa jalan kuda C6, bisa jalan kuda D7, ya, bisa jalan C6, kuda C6, nah, dia jalan caturnya maju D5, ya, bisa maju D5, ya, atau rokade, ya, atau dia rokade, ya, gitu loh, ya. Jadi main caturnya semua di tengah, tidak ada main sayap-sayapan, ya, tidak ada main sayap-sayapan. Nah, kecuali, nah, balik dia, kecuali pada waktu dia nanti D4 maju ke D5 setelah dia hitam jalan dengan E5, ya. Fianchetto, ya. Jadi varian Fianchetto untuk meredam daripada serangan badai daripada hitam. Satu lagi varian London, balik ke asal muasal, ya, D4 kuda F6, ya, kuda F6, kuda F3, G6. Nah, ini dia, ya. Nah, London sistem jalannya gajah F4, ya. Nah, gajah G7, E3, rokade, C3, ya.
Jadi kayak duri landak ya, kayak piramid ini bentuknya si putih. Dan di sini tidak ada main caturnya sayap raja, sayap menteri, semua main caturnya di tengah ya. Inilah dua pembelaan pembukaan oleh putih bagaimana mengalihkan daripada permainan penyerangan daripada hitam di sayap raja ya. Dengan jalan habis ini D6. Jadi ini buat caturnya pada tunggu-tungguan H3. H3 ya. Ya, begitu loh ya. Jadi tidak ada suatu pertempuran sayap raja ataupun sayap menteri, tapi semuanya berpusat di petak sentrum E4, E5, D4, D5. Ya, itulah dua pembukaan yang terjadi untuk seorang pemain putih meredam daripada permainan, misalnya ini pemain hitamnya orang agresif nih ya, selalu raja lawan dikejar. Nah, Andalah pakai dua pembelaan itu, pembukaan itu, satu dengan fianchetto, yang kedua dengan London System rokade pendek, semua rokade pendek. Ya. Nah tadi di webnya itu ada Mbak Upi tulis ada yang rokade panjang, saya kasih contoh semis ya, semis balik dia awal. Ya kita lihat diagram D4 kuda F6, C4, G6, C3. Ya, nah Anda sembari jalan ucap pelan-pelan, gajah G7, E4, ya, D6. Nah, jadi perhatikan dia. Kalau kuda F3 namanya klasik. Kalau sekarang jalannya semis adalah F3. Nah, inilah daripada suatu pembelaan King Sindian, perlawanan yang paling seru dan paling ganas bagi kedua belah pihak. Dia bisa menyerang kedua belah sayap. Ya, yang putih menyerang sayap raja, hitam sayap menteri. Ya, itu baliknya dia khusus untuk ini ya, pembukaan ini. Jadi putih dengan rokade panjang, rokade pendek, dia jalan hitam, rokade pendek, gajah E3, gajah E3, kuda C6, lihat nih kan, menteri D2. Nah ini ilmunya dia ya. Nah nanti ini ancang-ancang nih si putih akan rokade panjang ya. Nah hitam serangannya tetap ingat tuh, bidak tusukannya adalah di E5 ya. Tapi kapan dia masuk dengan bidak E5 ya? Setelah ya, apabila tusuk dengan E5 kuda C6 bisa D4. Kalau sekarang ditusuk belum tepat. Jadi kalau misalnya ditusuk dengan E5, misalnya ini yang kurang baik ya. Langkah E5 ya. Langkah E5. Oke, dengan langkah E5. Nah, dijawabnya kuda E2. Jadi kudanya nggak bisa atau dia maju D5, maju D5. Maju dengan D5. Ya. 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 Jadi kudanya nggak bisa nongkrong di D4. Ya, jadi tidak baik E5 lah sekarang. Setelah ada berubah, balikin kudanya, ya. Jadi jawabnya daripada hitam, E5 itu nunggu dia posisinya. Ya, posisinya nunggu, ya. Dia jalan dengan catur adalah A6. Ya. Nah, disinilah dia langkah waiting, ya, menunggu, ya. Putih ini rokade sekarang atau nanti, ya. Kalau dia rokadenya sekarang dipaksa dengan dia rokade panjang, putih jalan rokade, ya. Nah inilah dia beda prinsip kalau main catur, kalau untuk spesial semis dia menyerang sekarang semis ini hitam sayap menteri, hitam putih sayap raja. Kebalik kan, selama ini sayap menteri untuk putih, hitam sayap raja. Sekarang sayap menteri. Apa daya serangnya? Ya, ya jalannya adalah D5. Nah, itu tanda seru tuh dia. Ya, pengorbanan bidak D5, B5 jalan. Ya. Jawabnya adalah B5. Oke, ya. Itulah daya serangnya, ya. Bukan jalan E5, B5 kasih. Nah, itu dia. Dalam literatur catur ya, opening baik MCO maupun ensiklopedia maupun e-books ya. Itu B5 tanda seru ya. Itulah cara nyerang. Serangan yang lainnya adalah kurang tepat, ini korban bidak ini yang lebih tepat ya. Maksudnya apa dia pengorbanan bidak dengan B5, kita lihat ya. Berjalan caturnya C kali B, A kali B.
ya. Jadi, ada coret-coretan di layar, jangan dicoret-coret ya. Ya. A kali B, korban kan? Ya. Itu hanya sementara, gajah kali B5, ya. Ya, ini adalah siasat taktik strategi si pemain hitam untuk menyerang sayap menteri putih karena kedudukan di sayap menteri kuda A5, ya. Ya, jalan caturnya misalnya di sini G4 misalnya, ya. G4, ya. Gajah A6. Nah, itu dia kuncinya. Gajah 6. Kemudian setelah terjadi penukaran, kuda ini ya akan menempati pos yang sangat penting kuda C4, ya. Kemudiannya benteng bisa numpuk 2 di sayap menteri. Misalnya gajah kali gajah. Lihat ya. Gajah kali gajah kali 6 benteng, ya. Nah, ini dia kuda C4, ya. Nanti menteri bisa ke A8, benteng bisa ke B8. Jadi Anda sebagai pemain hitam, ya, bagaimana menobrak raja di sayap menteri ini dengan maksimal, ya. Coba lihat tuh dia, serangan kan ada kuda C4. Nah, ini tips untuk sebagai pemain putih, ya. Anda sebagai pemain putih, yang pertama sekali yang paling urgent adalah gajah petak hitam, ya. Gajah hitam dari mulai C1 itu jangan hilang selama pertandingan, ya. Ya, ini harus ditukar dengan gajah G7. Apabila ada tawaran gajah ini dengan kualitas benteng, itu harus dipikirkan lebih jauh, perlu nggak dimakan. Yang utama sekali gajah petak hitam, ya, untuk putih, ya, jangan sampai hilang. Dan ini boleh hilang kalau ditukar dengan gajah di G7 pion cetuk lawan. Ya, ini cara serangannya dengan cara maju bidak korban, ya. Misalnya jalan si putihnya dengan B3, ya. B3 kan untuk mencegah C4, ya. Nah, itu menterinya bisa numpuk di A8 dan menteri B8, ya. Ya, benteng B8. Oke, ya. Itulah cara nyerang semis dengan blokade panjang. Oke, kembali kepada ini jalan yang kepada awal, ya. Jadi Anda sebagai pemain putih dan pemain hitam ada prinsip-prinsip utama sekali, ya. Yang pertama tadi pengendalian daripada daya serang. Putihlah yang menentukan pada waktu varian klasik mau main catur sayap menteri, mau main catur di sentrum, ya, atau bermain catur secara terbuka, ya. Tapi yang paling banyak dipilih, ya, oleh para catur adalah dengan jalan dorong D4, D5. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari contoh partai, ya, bagaimana suatu serangan badai hitam, ya, menerjang daripada putih. Kita lihat contoh partai ini, partai sangat menarik dan unik. Kenapa demikian unik, ya? Karpov ini pemain posisional, ya, juara dunia 1970, ya. Kemudian Kasparov ini pada waktu itu bintang cemerlang, ratingnya pada waktu Karpov lawan Kasparov di Linares ini adalah orang yang pertama di dunia tembus 2.800 itu pada waktu di Kasparov, ya, 2.800, ya. Jadi pada waktu itu Garry Kasparov, ya, dari sama-sama Rusia memainkan dengan jagoannya varian pembelaan catur King Xindian. Jadi kalau Anda tadi kita ingatkan kalau mau belajar catur King Xindian itu ada dua dewanya adalah Bobby Fischer dan Garry Kasparov. Ya, kita lihat Karpov rating 2725 lawan Garry Kasparov 2805 Linares 93, ya. Kita mulai dengan King Xindian. Ya. Oke. Nah, dia semis. Nah, kan tadi kita udah bilang dari pertama. Pembukaan pembelaan King Xindian ini yang paling ganas kedua belah pihak adalah dengan pembukaan pembelaan semis, ya, jalan dengan F3, ya. F3 karena si putih ini dia akan maksimal menyerang ke sayap raja, ya, dengan jalan rokade pendek, rokade panjang atau tidak rokade, ya. Oke. F3 lanjutkan kade standar, ya. Gajah 3 ini standarnya. Nah, E5, ya. Ya. Tadi kita ada dua varian yang sering dipakai sebelum E5. Kasparov pada waktu menghadapi semis, ya, dua pilihan yang dijalankan. Dia lihat lawan, ya kan?
Kalau lawan ini, kalau lawan itu ya, bukannya pembelanya. Dia akan jalan 2, modal 1 dengan jalan E5 langsung, atau dia main catur dengan kuda B D7 sebelum E5. Ya, kuda B D7. Ya. Nah, kalau Fischer bedanya, dia langsung main caturnya kuda C6. Dia langsung kuda C6. Ya. Dia kuda C6 main catur. Tidak langsung E5, tapi dia main caturnya kuda C6. Oke. Jadi kembali kita pada partainya, ya. Partainya yang terjadinya jalannya balikan D-nya, jalan caturnya GJ3 kuda E2, E5 kuda E2, ya. Nah, dia. Nah, ya. Kuda E2 C6, ya. Nah, Anda sebagai pemain hitam, ya. Teori di sini sampai dengan langkah ke-7 jangan salah, jangan letakkan kudanya di C6. Itu langkah salah. Kalau Anda letakkan kudanya di C6, Anda terbalik, Anda akan digebur habis-habisan oleh putih, ya. Dengan jalan apa? Coba contoh, balikin C6-nya, ya. Salah hitam nih kalau pembukaan, kuda C6. Nah, di sini salah, maju dia. D4, D5, kuda E7, menteri D2, ya. Habis Anda, ya. Sedangkan prinsipnya adalah hitam menyerangnya sayap menteri pada waktu ini. Sekarang Anda akan habis-habisan, dia akan jalan rokade panjang, gajah H6, ya, maju G4, H4, ya, ketinggalan, ya. Nah, ini yang sangat salah dalam teori apabila Anda mencaturnya pada waktu langkah ke-7, ya, langkah ke-7 jalan dengan kuda C6. Jadi jawabnya kalau pada waktu klasikal pembukaan semis ini adalah jalan caturnya balik, bukan kuda C6, adalah jalannya C6, ya. C6, ya. Kudanya nanti nongkrongnya di kuda B D7, ya. Nah, nanti menteri itu bisa nyerang dengan menteri di A5 dan bidak bisa maju B5, ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Anda move by move, langkah demi langkah nih kita tuntun, ya. Ya, jalannya adalah C6. Ya, yang benar, ya. Kuda C6 salah, ya. Ya, jalannya C6. Kemudian menteri D2. Sesuai kan? Kuda B D7. Ya, nah ini dia, ya. Ini klasik, ya, daripada semisnya yang oleh hitam dipakai oleh Garry Kasparov. Ya. Sekarang langkah selanjutnya Rook D1, ya. Dalam teori, ya, secara murninya, ya, dianjurkan ini sebenarnya harusnya rokade panjang, ya. Tapi ada dalam analisa para pakar ahli, ya kan, Rook itu bisa mendapatkan suatu dalam pragmatis untuk ending, ya. Jadi ada repertuar suatu pembukaan harusnya rokade panjang, tapi ini hanya benteng yang digerakkan, ya. Dan itu para ahli itu dari teori catur dengan Rook D1 dikatakan bahwasannya putih lebih sedikit agak tenang, ya. Nah, sekarang bagi Kasparov, ya, untuk lawan semis ini tidak ada kata istilahnya yang tenang, dia harus istilahnya digas, ya. Ingat tuh, kalau main catur hitam, ingat kata gas, maju terus buahnya, ya. Bagaimana caranya sekarang Kasparov menjalankan daripada melawan pembukaan pembelaan semis dari putih, ya. Kita lihat lanjutannya apa dijalankan, ya. Apa jalannya? Langkah ke-10. Langkah ke-10 dia jalan caturnya. Lihat dia jalan guard, ya. Jalannya dia. Nah, itu dia A6. Ya. Apa dia maksudnya 6? Ya, pertama dia akan nyerang habis-habisan sayap menteri. Ya, walaupun si putih ini belum nggak jadi rokade panjang nih, dia nanti dengan buang di sayap menteri. Ya, ya sekarang dia jalan caturnya D kali E. Ya, nah inilah dia seorang model gaya Kasparov. Ya, adalah pada waktu ini, ya, dia jalan caturnya di korban itu bidak D6, ya. Nah, ini dia. Jadi ini tipsnya bagi seorang pemain catur hitam. Kalau Anda pemain catur senang dengan king 9, yang pertama, kecuali tadi pembukaan awal dengan klasik pukul awal, kalau sudah terjadi di medal, jangan ditukar menteri. Itu diingat tuh dia, ya. Kudanya jangan menteri jangan ditukar kalau terjadi penukaran. Jadi harus menteri itu harus ada sepanjang ayat untuk menekan Raja Putih, kecuali Anda menang kualitas atau menang bidak, ya. Nah, ini dia.
langsung di korban, ya. D6 coba perhatikan, makan lagi. Nah, itu tusukannya B5 itu tanda seru. Nah, yang jeniusnya ini main catur itu pada waktu di B5. Jadi Anda perhatikan D6 itu di korban, ya. Jadi makanya tadi saya anjurkan jangan sekali-sekali tukar menterinya. Lari, ya. Makan. Sekarang baru makan, ya. Jangan makan, ya. Kalau Anda apalagi udah kalah bidak kan, jangan dimakan, ya. Jadi jawabnya adalah hindari daripada pertukaran. Nah, inilah mulailah, ya. Ada dalam buku catur, kalau misalnya Anda kalah bidak dengan buat gambit, ya, tapi rajanya lawan masih di tengah, biasa aja, ya. Syaratnya menteri jangan diadu, ya. Jadi Raja Putih kan di tengah lapangan nih, ya. Ini sangat bahaya sekali, dan ini bisa membuat rajanya dan juga waktu pikir Anda akan habis karena apa? Menyelamatkan raja, ya, di jalan F4, ya. Nah ini dia. Kadangkala seorang pecatur apabila banyak ditekan, dia mencaturnya suka panik untuk menyerang balik. Nah, ini salah satu Karpov ini dia. Jamnya pada waktu ini udah naik nih di sini. Dia berpikir sampai di sini saya baca di majalah, dia berpikir ini langkah 30 menit, ya. Tapi Kasparov, ya, dengan langkah cuma 3 menit aja menemukan langkah yang ajaibnya dengan jalan B4. Nah, ini dia, ya, prinsip dalam catur King Xinjiang. Ancam balas ancam, ya. Jadi kalau Anda main catur, kalau orang ngancem, ya, kita ancam lagi kalau bisa, ya. Selama buah caturnya masih sama hitungannya, ya. Catur dia. Malah si hitam sih bisa aja jalan caturnya kuda G4, itu biasa aja. Sekarang ancam balas ancam dengan catatan raja lawan masih di tengah lapangan di S1, ya. Jadi inilah jeniusnya daripada si Kasparov, ancam balas ancam. Jadi kudanya diancam dengan F4, E5-nya, ancam lagi C3 dengan B4, ya. Nggak dimakan, ya kan? Nah, kalau misalnya dimakan, ya, kalau dimakan nih lihat gaya cara catur nyerang. Buang lagi catur C5, tuh kan, ya. Coba perhatikan mencatur. Kalau dimakan, ya, udah kali C5. Tuh dia, korban menteri. Coba lihat. Rajanya lawan-lawan, ya, kejar-kejar. Tuh dia, skak ster, ya. Ya. Bagus kan? Jadi Anda lihat tuh dia analisanya tuh dia, ya. Dengan buang kualitas, ya, tapi rajanya tetap di tengah. Makanya kalau kita membaca satu partai, kalau bisa analisanya itu diingat-ingat, jalankan move by move, langkah demi langkah, ya. Sekarang di jalan B4, nah kudanya. Karena seorang Karpov ini pemain posisional, ya, dia lebih senang jaga-jaga aja. Kudanya taruhlah di B1, ya. Dia tidak bermain attack begitu, ya. Jadi sekarang bagaimana sekarang Kasparov menghancurkan daripada pertahanan putih, ya. Kudanya menyerang ke depan. Jadi istilahnya gas itu attack, serangan, ya. Kuda G4, gajahnya tukar, gajah D4, ya. Makan, ya. Nah, lihat dia. Tetap rajanya di tengah, ya. Perhatikan dia, raja si putih tetap di tengah kan. Hitung bidak 1 2 3 4 5 sama kan sekarang, ya. Tapi bahayanya putih ini rajanya di tengah, ya. Jalan H3, ya. Nah, tadi ilmu tadi, ya, ingat tuh dia prinsipnya. Ancam balas ancam. Jadi kalau Anda diancam, buah catur kita diancam, jangan langsung lari, ya. Pikir dulu mana yang lebih untung. Dia ngancam kuda, kita ngancam menteri. Untung kan? Nah, ancam menteri, ya. Ancam menteri. Nah, baru balik, ya. Kudanya ke F6, maju di E5, ya. Nah, dia prinsip daripada seorang pencatur agresif, ya. Tidak ada buah catur mundur ke bawah, ya. Yang pemain catur yang mundur ke bawah adalah pemain catur yang punya karakter defense, kayak Petrosian. Semua buah caturnya di jalur 8, jalur 7, jalur 1 atau jalur 2. Kalau seorang pemain agresif, attacking, ya, itu buahnya selalu ke depan, ya, di petak maju. E4, ya, D3, maju semua. Ya, nah, kita lihat, ya. Sekarang dia buat caturnya nih si putih, ya, walaupun sama, ya. Perhatikan rajanya masih di bawah. Nah, inilah dia caranya berkalkulasi. Bagaimana mendobrak daripada pertahanan hitam, putih, ya, raja D1 dengan korban bidak. Maju, supaya apa? Promosi, maju B3. Nah, maju lagi, ya. Dia maju C3. Nah, ini dia. C3 inilah ilmu menangnya. Balikin dia ke sana, ya.
sana. Nah, lihat saudara ya. Perhatikan ya, makanya saya bilang unik. Inilah dia, baru sekali dalam suatu peta turnamen ya antar juara dunia, buat catur itu semua di bawah. Kuda di B1, C1, benteng di 1. Ini belum pernah ada dalam sejarah ini, mencatur semua di bawah putih ya. Nah, inilah dia bagaimana seorang pemain hitam menjerat daripada pembukaan pembelaan yang dilakukannya karena banyak bertahan ya. Jadi pada waktu dia kuda 2 ya, dia ancam C3, dia mundur ke B1. Perhatikan ya. Ya di sini di korban benteng. Maksudnya apa di sini ya? Nah, ini aja. Kalau orang pemain catur yang sejati ya, dia nggak takut dia korban benteng tapi dapat benteng lagi dengan raja mematikan raja, kan? Jadi masih ada tema kan? Masih nyerang nih dia. Kalau hanya untuk makan aja udah impas ya. Nah, tapi kita lihat kedudukannya. Ya, makan lagi. Di jalan hitamnya bagaimana misalkan? Nah, di sini. Khusus untuk King Sindian, apabila kita sudah menang daripada ruang, boleh Anda tukar menteri. Tapi pada waktu lagi serangan gas atau menyerang, menteri nanti aja. Nah, sekarang ditukar menterinya dengan catatan buahnya masih tidak aktif nih si putih. Ya. Nah, ini raja digiring mati dengan loncatan dengan kuda F2 gajah F5. Ya. Geser, naik kuda F2, ya, kuda F2 diancam, ancam lagi, jaga satu. Nah, ingat ya prinsip skak makan ancam ya, SMA skak makan ancam, skak dulu cari raja kelawan. Ya, sini lagi, coba lagi lihat skak makan lagi, coba lihat lagi kali B2. Nah, ini jalan terusannya kan mudah. Skak lagi mati. Checkmate. Ya. Nah, ini dia. Partai yang menarik dan unik bahwasanya bagaimana mengkandangkan si pemain putih buat catur semua di baris satu. Baik saudara-saudara, ya. Jadi kalau Anda membaca suatu partai, jangan lupa ya analisanya itu dibaca berulang-ulang dan kemudian diulang dan kemudian dicatat dalam buku catur atau laptopnya dan terakhir dimasukkan di kepala, ya. Dan partai ini ya terus menjadi ingatan saudara untuk sepanjang waktu sebagai pemain. Kalau ada partai indah, ya masukkan di memori otak, ya. Jadi Magnus Carlsen pada waktu dia umurnya 11 tahun, ya, dia bisa menyimpan partai itu sebanyak 10.000. Magnus Carlsen ya dari Norwegia, ya, orang jenius juga, ya, super jenius. Dia bisa masukkan memori partai dalam umur 11 adalah 10.000. Dan dalam umur 11 dia bisa mengalahkan Karpov dalam suatu turnamen tandingan invitasi dan sebagai undang khususnya si Magnus itu pada waktu itu umurnya 11, mengalahkan Anatoly Karpov dan juga menahan remis Garry Kasparov. Ya, jadi sampai dengan abad ini manusia di planet ini yang bisa tembus 2.900 adalah Magnus ya. Tapi kalau secara original daripada teori dia belum mendapatkan seperti kayak Bobby Fischer ada repertoire pembukaan. Dia hanya mengkolaborasi daripada gaya main orang dicampur, diaduk dan main dengan segala macam jenis permainan. Dan belakangan ini mulai tahun 2018, 2019 Magnus sudah memainkan dengan King Sindian, ya. Oke, sampai sini ya. Anda ada yang mau tanya, kita persilahkan, ya. Nah, dibuka itunya, mute-nya. Anda pengen tanya ya, karena ini udah semua prinsipil semua. Ya. Jadi pakai dengan tangan, ya, ada tanda biru, ya, atau dengan bisa tanya, ya. Oh, gambar semua belum. Awal. Ada yang tanya? Ya, dibuka itunya semuanya nih. Ini din buka. Ya. Ada yang tanya? Oke. Tak deh. Pak Ceng ada udah masukin tangannya. Ada yang mau nanya? Saya teruskan, ya. Aku nggak ada muncul. Ya.
Oke, kalau enggak saya teruskan ya. Teruskan ya. Web kamu belum dimunculkan. Oke. Sekarang kita masuk pada penjelasan varian klasik bayonet ya. Bayonet ini terkenal sekali dimasuk tahun di 2010-an ya. Menyerang lebih agresif secepat mungkin putih ya kepada hitam di sayap menteri ya dengan jalan B4. Ya, kita lihat Partai Kramnik lawan Alexander Livchuk ya. Kramnik ini juara dunia profesional ya. Jadi pada waktu angkatan Kasparov ya di bawahnya dia ini bisa dikatakan adik kelas daripada Kasparov setelah Kasparov juara dunia ya. Gaya mainnya itu struggle ya. Liar dan membunuh kepada lawan. Ya, kita lihat Kramnik melawan Ivanchuk, Grischuk ya, sama-sama Rusia. Dia mulai dengan kuda F3 ya, reti ya. Awalnya reti ya dengan kuda F3. Reti ini biasanya didampingi dengan D3, tapi ini reti ini dengan D4 ya. Jadi namanya ntar Kings Indian. Kuda F3, kuda F6 ya. C4, G6. Oke, dah. Coba lihat. Oke, stop ya. Jadi dari mulai langkah pertama kuda F3, kemudian C4 ya. Kemudian E4. Nah, itu dia pembukaannya kalau udah disebut dalam teori itu beda-beda ya. Kalau kuda F3 awalnya reti tanpa dengan jalan D4, D3. Tapi kalau dia dengan pasukan C4 tidak jalannya dengan E4, dia jalan G3 nama English. Nah, itulah kelebihan dari para orang-orang tahu teori, bisa diputar-putar ini pembukaan dari mulai reti English akhirnya kembali kepada King Indian. Oke, kita teruskan masuk India dah. Nah, di sini ya. Klasik mencatur klasik ke J2 E5. Kade udah C6 ya, klasik murni. Nah, ini dia bayonet ya. Jadi dengan secepat kilat si putih menyerang sayap menteri ya. Nah, jawabannya daripada hitam, yang pertama prinsipnya adalah bagaimana menyerang balik di sayap raja. Ya. Pertama, jalan caturnya kuda H5. Ini gaya Michael Tal. Ya. Ini pakai gaya Michael Tal. Yang kedua, gaya Bobby Fischer untuk meredam daripada ini, dia main caturnya kuda E8. Ya. Tapi kalau gaya Kasparov, pada waktu langkah sini, dia akan jalannya kuda D7. Ya. Jadi mencatur, kalau tahu udah prinsipnya daripada serang menyerang, ya bisa mencegah. Bagaimana serangan si putih saya menteri cegah dulu, gaya Kasparov kuda D7. Ya kan, gaya Michael Tal serang habis di sayap raja dengan kuda H5, ya. Kuda H5. Oke, ya. Ada atau kuda E8. Lanjutkan. Nah, G3. Nah, inilah salah satu meredam daripada serangan si hitam ya supaya tidak merajalela si hitam dengan maju sayap menteri, sayap raja, dia jalan caturnya dengan G3 ya. Supaya tidak kudanya di F4. Sekarang misalnya balikin kudanya F3 ke G4 ke F3, G5 F3 balikin dia jalan caturnya, dia jalan bukan yang G3, dia jalan caturnya benteng E. F5 atau kuda F4. Nah, inilah gaya nyerang yang habis-habisan hitam ya. Tapi peredamnya inilah daripada gaya main bagaimana meredam suatu permainan seorang pecatur hitam King Indian ya apabila sudah maju D5 dengan jalan G3. Dengan catatan kudanya tidak boleh loncat di F4 ya. Jalannya F5. Terusnya di jalan caturnya. Nah, inilah. Dari awal sudah kita bilang bahwa titik kelemahan daripada hitam, 1 petak E6, 2 petak C7, 3 petak D6. Ya. Jadi dengan loncatan kuda ke G5, dia akan mengambil petak di E6 dengan maksimal, menduduki dan menyerang pada hitam. Ya. Oke, dilanjutkan gajah F3. Ya. Nah, dia ya daya serangnya dan daya cara koordinasi buah-buah putih ya gajahnya nanti akan dialihkan dengan fianchetto gajahnya ke G2 untuk menahan serangan di gajah H3 hitam ya. Selanjutnya di jalan caturnya C6. Nah, itu dia ya caranya. Jadi di sini kalau untuk mencatur varian yang
dengan bayonet sistemnya kuda H5 adalah pertahanannya adalah di C6 ya, dengan penekanannya di petak D5 dan D4 ya. Jadi mundur, gajahnya konsolidasi. Oke, nah H6, lihat kudanya konsisten ya, masuk ke depan ya, kelihatannya akan hilang bidak kelihatannya ya. Tapi bagaimana bisakah hilang bidak itu? Nah, kita akan lihat bisakah hilang kuda itu. Nah, kita lihat dia, kan? Nah, itu dia ya. Dia akan dobrak di sayap menterinya sedemikian rupa, dan bidak menggantungnya hitam G6 dan di D6 itu akan jadi sasaran daripada si pemain putih. Ya, kita lihat cara pengorbanan ke B5 itu yang paling terbaik ya, supaya dia tidak merajalela di sayap menteri ya. Sekarang kemudian di jalan lanjutannya, lihat ya, bidak E6 kelihatannya ancaman kan? Bidak E6 itu ancaman ya. Nah, padahal itulah perangkap muslihat seorang pemain king Indian putih ya, dengan korban gajah hitam petak putih C8 ya. Lanjutkan di jalan makan lagi ya. Kita lihat bidak-bidak lemahnya ya. Jadi main catur ya. Kalau gajah putihnya sudah hilang hitam, ya itu bahaya untuk seorang pemain catur hitam. Ya, kenapa demikian? Karena dia pertama sayap menterinya semua bidak di jalur putih, petak putih. B7, C6, ya kan, kemudian G6. Itulah titik lemah, ya. Seakan-akan aja nih bidak di depan kuat ya, tapi dia rapuh nanti dia. Nah, bagaimana sekarang mengkondisikan ini menjadi suatu kemenangan? Kita lihat jalan lanjutannya dengan D5. Putih jawabnya adalah jalan caturnya benteng ya, penekanan di D5 ya, belum bisa dimakan. E4-nya karena dipin. Nah, kuda raja H7 ya, raja H7 dan baru sekarang makan lagi ya. Nah, tekan lagi di D5 ya, tekan lagi di D5 ya, dan kemudian nanti sasaran lainnya adalah di G6 ya. Sekarang hitam jalannya ngancam juga dengan benteng B6 di B5. Sekarang jalannya nyerang sayap menteri A4. Ya. Inilah kesusahan dari pada seorang catur hitam. Ingat-ingat ya. Kalau gajah kita petak putih hilang, ya petak putih hilang, itu daya tahannya untuk gedoran daripada putih biasanya berat, capek ya. Dan ini bisa juga caturnya bukan hanya catur kalah main, jamnya juga kedodoran, habis krisis waktu ya. Ditekan semuanya. Sekarang kalau hitungan bidak sementara kan menang si hitam. Tapi kalau sekali hilang dua dia, D5 sama E5 itu akan hilang plus G6. Bahayanya sangat besar dan ini menguras energi. Jadi kalau Anda tips saya kalau main catur king Indian, jangan ngambil bidak ya. Terus bertahan, habis jamnya ya, kalah juga. Mencatur kan bukan hanya mencatur di lapangan tapi juga jam catur. Lanjutkan. 6 ya. Nyerang kan? Nah, nyerang balas nyerang. Lihat ya, mencatur ada tipuan ya. Jadi kalau DA kali B ya, D gajah kali sana, dapat di sananya nanti perwiranya ya. Oke, jalan. Gajah A3 nyerang A kali A5 ya. Makan lagi. Makan dia tuh deh ya. Makan dia. Nah, itu kan porak-poranda dia mencaturnya, makanya bisa hitam, bisa hilang, bidak D5, bisa G6, bisa juga bidak E5. Lihat, semuanya kedudukannya sangat rapuh, dan hitam tidak ada daya serang, semua buah caturnya dipaku, ya, makan nggak bisa, dan lain-lain. Ya. Sekarang rook kali D5, jadi nanti ancaman banyak. Ini serangan balasan untuk pertahanan. Ya. Bidaknya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, ini tapi daya serangnya coba lihat gajahnya di E4 ini yang paling bahaya. Dia nyerang ke G6 ke raja. Ya. Jadi mencatur itu jangan lupa ancaman itu adalah salah satu yang terbesar adalah ngancam ke raja, ya. Gajah maju lagi nyerang, masuk H4 H5. Nah, inilah ilmu catur. Kalau Anda habis serangan dalam arti perwira belum cukup lagi, ya. Bidak, ya. Salah satu dorongannya setelah perwira tidak ada, masuk bidak. Semua mencatur tingkat elit dunia, tidak ada mencatur bertahan. Ya. Misalnya kalau partai-partai ini suka bertahan dengan jalan benteng D1. Tidak, dia langsung ngancam. Apa maksudnya ngancam sini? Satu, pinnya dibuka. Kedua,
ngancam menteri kali H5 ya. Nah, dari awal saya udah bilang di saya Praja di G6 itu bahaya dan H6. Sekarang semua diancam dilihat ya. Diancam dia H5 dengan menteri. Dan ini menyerah. Kenapa menyerah? Nah, itu dia coba lihat ya. Pertama dia waktunya hampir habis lawannya yang Cuk ya. Kedua dia tekanannya itu tidak lagi ada balasannya lagi memungkinkan dapat balasan untuk draw ya. Paling kurang dia jamnya habis ya. Jadi itulah daripada permainannya ya. Baik saudara-saudara. Nah, ini udah yang partai kedua mencerminkan gaya main dan juga prinsipil daripada menyerang. Nah, sekarang kita pakai catur nanti variannya gajah G5. Ini hampir sama dengan teori Averbach tapi ada sedikit perbedaan dikit ya. Oke, jalan caturnya Kramnik lawan Kasparov ya tahun 94. Ya, ini unik dia. Kramnik ini sebenarnya ya adik daripada si adik tanda petik ya daripada Kasparov, anak didiknya. Pada waktu Olimpiade saya pada waktu itu membawa tim Indonesia ke Filipina tahun 90 itu. Kramnik ini adalah pecatur yang muda, paling muda sekali pada waktu umurnya belum 17 jadi tim Olimpiade. Nah, pada waktu itu pecah suara generasi Karpov tidak mau jadi tim pada waktu Olimpiade membela Rusia. Jadi pada waktu itu timnya adalah Garry Kasparov, kemudian Kramnik, kemudian yang Grischuk dan lain-lain itu jadi timnya dan mereka ini akhirnya juara dunia, ya kan? Nah, uniknya lagi di situ dia umurnya masih 16 dan yang menunjuk daripada yang membawa Kramnik jadi tim Olimpiade adalah Kasparov. Dikatakannya ya kalau Kramnik tidak jadi tim Olimpiade ya saya tidak mau membela Rusia untuk Olimpiade. Nah, makanya Federasi Rusia bingung ya. Karena pada waktu itu kedudukan Kasparov ini pertama juara dunia, kemudian ratingnya udah paling tinggi, kemudian dia memegang peranan ya dalam prestasi Olimpiade pada Rusia. Akhirnya dikabulkanlah permintaan daripada Kasparov, Kramnik jadi tim Olimpiade termuda. Pada waktu itu dia termuda, umurnya baru umur 16 jadi tim Olimpiade Rusia. Bayang ya Rusia ya. Nah, sekarang antara guru dan muridnya, ini tanda petik ya, itu main nih Kramnik melawan Kasparov. Pada waktu itu Kasparov sudah mendapatkan Oscar sebagai pecatur terbaik sepanjang masa dengan ratingnya tembus di 2.800 ya. Kramnik 2.710 dan Garry Kasparov dia 2.815 ya, mainnya di Munich ya dengan varian klasik Petrosian ya, Petrosian system. Kita lihat, oke, jalankan. D4 ke D6, D4 ke D6, C4 G6 ya. D4 ke D6 ya. G6 udah C3 E4 op ya, sampai sini op dulu. Nah, ini dia. Standar kan, klasik ya. Dia jalan sininya. Nah, ini agak lain ya. Ada Grandmaster Petrosian dari Rusia menciptakan langkah ya adalah dengan langsung D5 tidak rokade ya. Langsung D5. Ini namanya Petrosian system, D5. Dia maju D5. Ya. Dia maju D5. Nah, inilah dia. Jadi balik jalan sini, balik belum gajah G5 Petrosian. Sini ya, balikin dulu langkah ke 7. Ya. Ya. Gambarnya belum ada, Pak. Jadi ini langsung putih menentukan sikap. Saya akan mencatur ini istilahnya langsung ya dengan D5. Anda tidak bisa mencatur dengan C6 karena dia bidak D6 gantung dan kemudian dia akan menyerang berbagai sisi, baik sisi raja maupun tengah ya. Nah, hitam di sini ada pada waktu dia pakai jalan D5 putih ya. Dia konsisten bermain caturnya bagaimana menyerang daripada juga sayap menteri lawan. Bukan hanya sayap raja. Ya, karena dia maju kan. Dengan jalan apa ya? Tampilannya belum ada, Pak. Maaf, tampilannya belum ada. Ya, tampilannya belum ada. Belum ada. Nah, udah. Ada, Pak. Petrosian. Ya.
A5 ya. Nah, ini daripada prinsip teori. Prinsip teori, kenapa di A5 bukannya A6 ya? Bagaimana kudanya dari B8 bisa nongkrong, bisa duduk di C5, tidak ada yang bisa ngusir. Makanya jalannya adalah A5, bukan A6. Nah, orang kalau belum teorinya belum dengan baik, ya dia cara bedakin di A6 salah. Ya, harusnya A5. Kenapa A5? Kudanya dari B8 loncat ke C5 dengan manuver kuda A6 atau kuda D7 loncat ke C5. Itulah kuda yang baik ya. A5 ya. Jadi lihat ya. Suara ada masuk kan? Ya, A5. Oke, A5. Jalan A5. A5 jalan ya. Jalan A5. Oke, A5. Nah, kan? Nah, sekarang si hitam sudah meredam daripada serangan sayap Menteri Putih dengan Petrosian sistem ini dengan jalan A5 dengan maksud loncatan kuda B8 menuju ke C5, manuvernya ke A6 itu. Gajah G5 ya. Nah, ini sistemnya Petrosian ya. Dia selalu mencaturnya mengkolaborasi suatu pembukaan daripada gaya catur Averbach, Gajah G5 mancing nih ya. Jalan caturnya dengan jalan H6. Kenapa H6? Ya, hitam jalannya H6 ini baik ya. Untuk minta kepastian, gajah ini taruh di mana? Balik lagi atau dari H4? Nah, baru kita jelas ya. Jadi ini semua sentrum, mainnya semua di sentrum. Tidak ada main sayap dalam varian Petrosian ini ya. Semuanya bagaimana menguasai dia pada D4, M4, E5 sama D5 ya. Gajahnya di pantai kan? Nah, kanan tetap dia sekarang pindah di sentrum di M4 ya. Tahan dia B3 ya. Nah, ini karena mungkin gurunya Kasparnya raja nyerang, Kramnik main caturnya agak sedikit longgar, dia main caturnya tahan dikit ya dengan B3. Nah, itu kita lihat itu korban ya. Nah, ini partai istimewa ya. Kenapa istimewa ya? Hanya Kasparov lah di muka dunia ini berani korban. Menterinya ditukar 2 perwira ya. Jadi pada waktu dia main kejuaraan dunia lawan Karpov juga ditukar Kings Indian varian klasik, menteri tukar 2 perwira. Coba lihat korban ya. Makan menteri udah korban tuh ya. Makan. Lihat hitung perwira ya. 1 2 3 perwiranya si putihnya ada 1 2 3 4 ya dengan menteri 1, kemudian yang hitam dengan benteng 2, kuda 2, gajah 2 ya. Jadi praktis ditukar menteri Kasparov adalah dengan gajah kuda. Dan ini kalau seorang pecatur penyerang agresif bagus buat dilaksanakan ya. Kenapa demikian? Karena walaupun putih menang daripada unsur kualitasnya dengan menteri masih ada ya, hanya tukar dengan gajah 2. Secara nilai putih nilainya 9 ya, menteri kan, gajah nilainya 3. 3 tambah 3 6 kan, tambah bidak 1 ya. Nah, bidak 1 jadi 7, masih kurangan 2 tapi dia punya inisiatif menyerang. Ya, si hitam. Putih walaupun menang menteri nggak punya serangan, dia hanya nunggu aja nih, ya. Nah, sekarang bagaimana si hitam walaupun korban menteri menggoceknya, mengolahnya, si putih selalu dalam tekanan, ya. Oke, terusan Ruk C1 ancam, ya nggak ada jalan, ya nggak ada jalan. Anda mau jalan kemana kan? Sekarang tuh udah di C3 susah benar, makan lagi. Nah, udah balik dia, udah nilai udah 8 tuh, ya. Nah, ancam balik lagi, ya. Nah, lihat tuh, serang dia. Jadi nyerang terus di A1 dengan maju E5. Lihat serangannya dia, ya H4, kemudian di benteng F8 untuk maju F4. Ya. Coba perhatikan semua buah caturnya hitam, ya. Walaupun kalah kualitas dari menteri tukar gajah 2 atau kuda gajah, inisiatif dipegang oleh Kasparov. Nah, Kasparov pada waktu itu mengeluarkan statementnya, pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Nah, inilah contohnya dia. Dia nggak ada main catur tuh buat tahan. Pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Ya, kita lihat sayap rajanya si putih sudah diserang ya dengan maju F4. Paksa makan, kalau nggak ditekan lagi, kemudian F2 hilang. Ya, makan lagi. Ya, G kali F, makan pakai benteng. Lihat semua diserang. Rajanya ditahan nih G2. Ya, semua diserang. Jadi kondisinya putih
banyak terluka di sayap Paham, raja dan di rajanya karena di tengah-tengah, ya. Dan dia H5 itu hanya serangan balasan yang percuma, ya. Jadi ini tetap diserang. Coba lihat kedudukan rajanya. Nah, dia serang lagi di petak lajur, ya. Langsung benteng F4 dan F1. Yaitu, nah dalam dunia catur, ya, uniknya ada langkah 2 kali berbalak-balik. Kita itu hanya ngambil jam aja, ya. Ngambil jam jadi balik untuk benteng. Serang semuanya. Korban masuk. Nah, ya. Coba lihat buat caturnya. Walaupun menang kualitas, tapi semua rajanya sendiri di tangan dia. Makan, ya. Nggak ada bisa bergerak nyerang. Semua dalam serangan, ya. G4, makan. Nah, balik lagi menterinya, ya. Coba hitung perwiranya. Stop sini. Anda hitung perwiranya, ya. Udah balik belum, ya? Perwiranya kan udah balik kan? Nah, kemudian satu kudanya tidak bisa balik. Bidaknya sekarang yang unggul itu hitamnya, bidaknya ada 6, putih bedaknya 4. Nah, jadi ini tinggal penyelesaian, dimakan, ya. Oke, ini partainya kita yang 3 ulasan dan Anda nanti lihat di webinar kita, ya. Itu yang resmi, bagan-bagan mana aja yang ada dalam pelajaran kita. Nah, bermain King Sindian dengan baik dan benar sesuai teori, ya. Varian King Sindian ini ada 84, ya. Dan pilihannya adalah Anda mau main catur agresif, posisional, atau defense, itu ada pilihannya dalam pembukaan itu, ya. Jadi Andalah yang menentukan bagaimana main caturnya kalau melawan D4 dengan King Sindian, atau Anda melawan cara pemain penting lawan King Sindian, ya. Oke, sampai saat ini saya buka pertanyaannya. Siapa ini? Ada bintang, ya. Tanya. Ada yang mau tanya? Ini session apa ya? Ya, session sekarang tanya jawab, ya. Anda buka sekarang mic-nya, bisa tanya jawab apa yang kita sampaikan. Biasanya kita selalu 1 hari sebelumnya, sore-sore sudah melakukan teori murni dengan teori-teori bagannya. Nah, Anda baca, ya. Lihat, jadi hari ini ngikutinnya tahu, oh ini serangan King Sindian begini. Jadi lebih mudah, ya. Jadi 1 hari sebelumnya kita akan selalu mengeluarkan suatu teori secara murni. Baik, ada yang tanya, sini siapa dulu? Yang sudah ada, tinggal pencet itu di mute-nya. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab. Ya. Siwa. Siapa? Saya mau Siapa nanya? Suaranya keluar. Ayo, oke. Ya, saya jawab. Ya, terakhir kita akan puzzle dengan berbumlat. Tanya jawab, ya. King Sindian. Jadi kalau Anda seorang pecatur King Sindian, ya, kalau Anda nyalinya kecil, jangan pakai pembelaan King Sindian karena bisa jantungan, ya. Karena akan Anda harus berani menyerang, ya. Berani buang-buang bidak, gambit, dan juga buang perwira. Jadi kita udah contohkan buang bidak, buang kualitas, ya, dan buang menteri. Ya di chat aja, di chat kalau nggak nanyanya, ya. Silakan, ya, di chat. Ada suara keluar. Ini ada untuk ya. Untuk timing yang tepat itu gimana, Pak? Dalam pertukaran kualitas tadi. Contohnya seperti pertukaran menteri dengan kuda dan gajah. Nah, itu timing yang tepat itu kapan kira-kira, Pak? Ya ini pertukaran kuda, gajah, dan lain-lain. Pertama prinsipil dulu lah. Yang pertama prinsipilnya untuk pemain putih, ya, gajah petak putih, ya, gajah petak putih, ya, itu jangan ditukar dengan selain gajah hitam, tuh, ya. Yang kedua, ya, gajah daripada penyerangan si putih jangan sampai hilang juga, ya. Yang ketiga, ya, Anda berusaha megang putih, ya, Anda berusaha itu gajah yang C8 awan, ya, kalau pemainnya setengah terbuka dengan dorong D5, gajahnya dihilangkan, ditukar. Jadi gajah yang ditukar untuk pemain putih, ya, pertama gajah di G7, ya. Yang kedua gajah di C8. Itu tugas utama, ya. Yang ditukar itu dia. Jadi dia memberikan suatu tekanan lawan hitam tidak bisa nyerang membabi buta.
Salah satu itu harus ditukar. Yang pertama di gajah G7-nya hitam, yang kedua gajah. Jadi gajahnya itu yang harus ditukar. Itu yang nomor 1 ya. Yang kedua, untuk proses main pun putih, jangan ada sampai kuda hitam nongkrong di D4 atau petak D4, dia nggak bisa diusir. Nah, itu bahaya ya. Jadi jangan sampai kudanya di petak di D4. Ya. Nah, ini ada yang tanya lagi, Pak, lanjutannya? Ya, apa? Pak Samsul? Samsul udah kelihatan? Udah Pak, tadi udah ditanya sama itu, saya pertanyaannya sama tadi. Oh, sama-sama ya. Ya, oke. Bintang, ayo Bintang. Nah, ini rajin dia nanya di web mengenai teori-teori. Oke? Oleh? Ayo Bintang Lazuardi dari Jogja. Halo? Bintang, ada suaranya? Pak, saya tanya, Pak. Ya, oke. Siapa nih namanya? Fahim, Pak. Oh ya, M. Fahim. Ya, jalan. Ya. Kalau saya sebagai hitam, apa peranan menteri untuk menyerang, Pak? Itu saja. Sebagai hitam, ya. Nyerangnya itu adalah setelah Anda lewati di pembukaan fasenya sampai dengan 10-12 langkah, ya. Baru menteri itu maju ke depan, ya. Tapi kalau misalnya dalam pembukaan, nanti menterinya belakangan aja. Ya, pembukaannya dulu. Awal pembukaan openingnya sampai dengan 10-12 langkah, Anda jalankan perungulur perwira, kuda gajah benteng, baru terakhir menterinya jalan ke depan. Ya, menteri terakhir, ya, jalan terakhir, ya, perwiranya dulu. Oke? Jadi jangan lupa tuh menterinya terakhir, ya, perwiranya dulu jalankan. Paham? Ya, jangan menteri nyerang duluan, nggak ada menteri jalan catur masuk menteri ke 6 dan lain-lain. Menteri belakangan setelah disusun buahnya, ya. Ya, maksud yang saya susun ini, istilahnya gini, teorinya, misalnya teori ini ya, kita main caturnya D4, contoh dia jalan D4, jalanin D4 udah F6, C4, ya. Nah, buahnya dulu susun C4, ya. G6, susun dulu teori udah C3, gajah G7, misalnya dia pakai varian E4, D6. Ini teori kan, udah F3, blokade, ya. Gajah E2, nah, susun dulu buah, ya. E5, ini dulu standar, ya. Ini harus tahu dulu, ya. Sekarang dia mau maju atau makan atau diam aja. Kalau misalnya dia blokade, yang aslinya, yang main line utama, blokade. Susun lagi buah, kuda C6, keluarin buah, ya. Nah, tadi kan saya bilang gajah C8 jangan sampai hilang, itu pelihara. Jangan gajah ke G4 nasihati dia hilang, ya. Tekan D4, itu prinsip daripada seorang pemain catur King Sindian, tekan D4. Kuda balik ke 7, ya. Nah, kan udah sampai dengan langkah ke-8. Sekarang dia jalan apa? Mau varian bayonet B4, mau varian klasik asli kuda S1, ya. Nah, ini harus bedakan nih. Kalau orang jalan kuda E1 dibanding kuda D2 beda. Kalau orang jalan kuda D2, ini kuda D2, ya, kuda F D2, ya. Bobby Fischer mengatakan ini langkah salah nih dia bilang. Jadi dia bilang dan dia punya partai ada 5, menang 4 hitam. Jalannya yang terbaik adalah C5 langsung bendung. Ya, jadi kuda D2 sekarang ini udah nggak dijalankan. Jadi pilihannya hitam dengan jalan C5. Kalau dia makannya pakai kuda di C6, ya. Ntar kudanya itu bisa di D4. Nah, jadi jawabnya kuda D2 sekarang tidak dimainkan lagi. Jadi jawabnya adalah kuda S1. Ya, langkah balasan hitam ingat catat ya. Bobby Fischer jalan catur C5 dan dia punya partai 5 menang semuanya 4. Kuda F3 balik, C5 balik adalah kuda S1. Jalannya langkah ke-9 kuda S1, 9 kuda S1. Ya. Nah, itu standarnya daripada teori yang paling benar kuda S1 atau B4, ya. Atau B4. Nah, pada waktu di sini jangan jalan caturnya Anda main catur A4, salah karena langsung dijawab dengan A5. Jadi jawabnya adalah kuda S1 atau B4, ya. Kuda S1 yang paling dipakai. Nah, inilah pertanyaan tadi yang bisa saya jawab. Menterinya datang keluar belakangan setelah udah susun buah. Ya.
Ya udah. Oke. Mau tanya lagi? Ya, Pak. Pak. Muncul mukanya ya, silakan. Ya, saya, Pak. Pak Samsul, silakan. Ya, Pak. Ketika kita udah hafal suatu teori, Pak ya, ternyata lawan kita tuh menyimpang. Nah. Gimana itu, Pak, untuk mengatasi itu? Ah. Saya kadang-kadang bingung ya. Ini muncul, Pak. Ini jawabannya sebenarnya tetap berpegang pada teori knowledge. Kalau orang menyimpang, ya kita lihat penyimpangan itu hanya biasa tempo di buah-buah bidak aja kan, ada H3, A3. Kita sebagai catur udah bermain teori bukunya, ada teorinya, tetap laksanakan sesuai teori kalau selama buah itu tidak ngancam. Nah, biasanya kalau orang yang buah-buah jalan tidak ada gunanya, pada waktu memasuki middle, baru dia berasa itulah buang tempo. Jadi telat nyerangnya. Ya, jadi biasa aja. Misalnya Bapak mau ngasih contoh ya, mau jalan apa? Tinggi Sindian. Bapak mau megang putih, megang hitam, orang buang tempo. Putih misalnya. Putih, oke, jalan, balikin buahnya awal. Ya, kita lihat nih orang-orang buang tempo, Bapak jalan biasa aja ya. Jadi kalau anjuran kita tipsnya, kalau orang jalannya buang tempo, biarin aja nanti di tengah baru dia kehilangan tempo yang sangat besar, serangannya tidak ada. Oke, Bapak putih, jalannya awal jangan debat. Iya, D4, saya mau megang putih, megang hitam nih orang yang jalan banyak jelek, Pak. Kenapa? Bapak mau megang buah putih apa buah hitam? Buah hitam aja, Pak. Ya udah, kuda F6. Ya, Bapak jalan kuda F6. Ya, kuda F6. Ada jalan apa, Pak, yang buang tempo? Ada jalan apa, Pak? Masih itu deh, masih ya, di C4. C. Ya, oke. Ya, G6. G6. Kuda C3. Kuda G7. C3. Ini M4 atau E3? Nah, saya kasih tahu nih, Pak. Nah, ini misalnya dia langsung buka ini, Pak, buka G3. Ya. G3 ada, Pak, nih, pintu tuh, Pak, variannya ada. Ada itu ya? Ada. Bapak dibaca di web saya, dikasih partai, ada semua, Pak. G3. Tinggal timingnya aja, atau mungkin ya, beda lagi. Ya. Nah, ini ada yang jelek nih. Kalau si putih jalannya buat caturnya, kalau ditanya, Pak, ini jalannya kenapa dia bukan E4, dia jalan E3? Ya. Ya. Atau E3. Nah, jawabnya, ya, setelah dia jalan E3, dia bukan D6, D5. Ya, nah, itu jadi banyak kehilangan buat jalan dia mencaturnya. Ya, kita lihat daya serangnya si hitam kuat. Kalau dia jalan caturnya tidak sesuai teori, harus jalan E4, dia jalan E3. Kalau G3 ada teorinya, Pak. Ini tidak dianjurkan, di jalan D5. Ya. Nah, tidak dianjurkan, Pak. Ini banyak teori catur mengatakan ini langkah buruk, jalannya jawabnya bukan D6, D5. D5, kuda F3, rokade, gajah 2, C5. Ya. Nah, saya udah catat ini dalam partai-partai ini. Ini 60% dimenangkan oleh hitam. Jadi Bapak lihat kodenya berapa ini ya, partai begini. Ini yang menang banyak ini adalah hitam. Kenapa? Dia buat catur di bawah semua nih gara-gara E3. Sekarang kalau dia jalan caturnya D kali C, menteri A5. Menterinya A5. Ya, lihat tekanannya, Pak. Ini buah semua di bawah, Pak. Makanya saya bilang di atas 50% kita menang. Ya, Bapak lihat nanti di chess base kesalahan-kesalahan daripada si putih bagaimana pada partai ini menang hitam. Ya. Nah, sekarang balik lagi ya. Jadi kembali ke awal. Kalau dia jalan ini ada nggak, Pak, di teori? D6. Jalan apa? C4 apa, Pak? Bapak jalan kalau tadi jalan di apa? Di H3. Nah, itu dibuang tempo ya. Setelah langkah keempat tadi, Pak. Ya boleh. D4 kuda F6. C4, G6. D4, G6. Kuda C3. Gajah G7. Ya, Bapak jalan apa? Terus H3. H3. Ya itu buang tempo satu, Pak ya, buang tempo, Pak. Bapak rokade. Ya oke. Ini udah buang tempo nih, Pak. Ya. Oh, kita tetap udah. sesuai teori, Pak. Rokade. Hitam jalan rokade. Ya, hitam jalan rokade. Rokade. Bapak jalan apa? Ini buang tempo satu. Bapak kuda F3 apa E3? Kuda F3, kuda F3. Kuda F3. Ya. Nah, karena Bapak buang tempo satu, ya, H3 tidak mainkan E4, ya. Jadi counter attack daripada si hitam, ya.
ini harus pergunakan jalannya D5, Pak. Tadi partainya D5. Jadi dia tidak bisa E4. Jalan D5. Ini gara-gara buang tempo. H3 jalan D5. D5 ya. Itu caranya menyerang. Apa Bapak jalan, ya kan? Kalau dia E3, C5. Oke. Ya. Bapak nyerang Iya, duluan. Kalau dia jalan caturnya gajah G5, udah E4. Jadi kalau dia jalan E3, jawabnya C5. Ya. Kalau E3, C5. Ya. Ini permainan dipegang kendali oleh hitam. Tapi kalau dia jalan putihnya jalan tidak E3, dia jalan gajah G5. Ya, jalan gajah G5. Gajah G5. Ya. Kuda nyerang, maju ke depan. Ya. Ini gara-gara H3 hilang tempo. Jadi kalau ini kuda kali makan, kuda kali D5, sorry, kuda kali D5. Kalau ini makan hilang di D4 ya. Kalau makan ini makan D4 Bapak hilang. Oke. Kalau kuda kali makan sini, kuda kali gajah. Ya. Kali gajah G5. Nah, makan lagi. Ya, jalan E6, ngancam 2. Ya. Tuh, ngancam 2. Ya, Pak. Nah, itu dia Kalau C6 nggak bagus, teori. Ya. Kalau C6 nggak bagus, Pak. Hah? Bagusan mana? C6 sama E6? C6 atau kan dua-duanya yang hitam tadi, langkah hitam. Kalau ini. Iya, kalau ini Kan ngancam D5, ngancam G5. Ya. Iya. Dapat Bapak ya. Nah, itu Pak keuntungannya kalau kita bermain teori, kalau orang salah, lo salah ya. Nah, nanti itu dia. Okay. Kan? Nah, Jadi itu yang saya suka belum bisa nemuin itu, Pak. itu Pak. Jadi dalam buku-buku itu disebut Kak, ini langkah misalnya ada jalan lagi H3 atau A3 ya. Jadi Bapak tetap konsisten bermain teorinya benar. Oh, ini salah nih. Iya. Nah, hukumnya begini gitu loh ya. Oke, balik lagi ada yang tanya. Jadi tiap ada penyimpangan itu pasti ada, kita bisa menghukum mereka, Pak. Benar, tinggal Pak. kita menemukan langkah itu aja, Pak ya. Ya, langkah-langkah itu biasanya terjadi di bawah 10 langkah. Ya, kalau salah jalan dia kena hukum ya. Kalau salah jalan dia kena hukum. Nah, ini bisa terjadi hanya di pembukaan. Nah, makanya dalam baca pembukaan harus teliti dan paham 1 sampai dengan 10 itu langkah wajib, nggak boleh salah urutannya. Ya. Oke, ini ada lagi contohnya, misalnya ada orang salah jalan si hitam ya. Hitam jalan salah nih ya. Saya kasih contoh nih, D4 udah F6. Ya, C4. King senjan nih ya. C4. G6 udah C3. Gajah G7. M4. D6. Ya. Udah F3. Masih sama kan? Teori masih benar nih, 6 ya. Kade. Gajah G5. Nah, kan? Teori catur ya. Kalau orang ada main caturnya gajah di G5, bukan gajah E2, ya, ini tidak biasa nih, ya. Ya. Jalannya jangan E5. Kalau E5, Bapak hilang kualitas. Jawabnya ada 2. Jawabnya bukan E5, di sini adalah C5, ya. Jawabnya tuh ya. Kalau E5, nah ini yang salah nih, ya. Sekarang kan hitam udah buat salah. Putih buat salah gajah G5. Sekarang hitam salah lagi. Nah, dihukum. Jangan jalan E5 kalau ada gajah di G5. Kita lihat hukumannya. E5. Ini salah jalan nih hitam nih, bukan E5. Harus E5 kan E5. Yang salah ya kan? E5. Jalan caturnya E5. Ini salah ya. E5 di hitam. E5 ya, D kali E5, D kali E5, menteri kali menteri D8, benteng kali D8. Nah, ini kan salah Pak. Gajah kali F6, gajah kali F6, udah ada 5 ya. Hilang kualitas ya, atau hilang perwira. 1 F6, 1 C7 ya. Nah, itulah orang-orang salah teori ya. Jadi kalau langkah teori itu harus benar, minimal 10 langkah ya. Ini baru teori aja di awal, harusnya jalan C5 di E5. Jadi spesial kalau jalan caturnya gajah di G5. Jangan E5. Kalau ada gajah G5, jalannya C5.
Kalau Oke. gajahnya di E3 baru E5. Ya. Hmm. Baik. Oke, yang Pak, lain? kalau langkah yang kuda F3 itu diganti sama F F4 gimana? F4, oleh 4 Bagus bidang. nggak? Balik buahnya. Balik. Nah, D4 kuda F6, C4. Kuda C3, G6, kuda C3, E4. Ya. Ya, E4 ya. M4. E4, D6, F4 gitu, Pak. Ya, ya. Ya. Ini 4 bidak ya. Ya. Nah, Itu sekarang ada di kalau teori. bidak 4 ini sebenarnya ngebongkarnya kuncinya ya dulu teorinya dengan setelah rokade C5. Rokade ya, rokade kuda F3 C5. Ini kuncinya. Dulu ya, C5 E6. Nah, ini gini harus jawabnya. Ya. Makan lagi. Boleh makan pakai gajah, boleh makan pakai bidak. Kalau baby pisar makan caturnya pakai gajah. Kalau Kasparov makan caturnya tadi pakai bidak. Ya. Ya. Oke. Ya, D4 saya balik modal yang sekarang ya. Modal sekarang D4 4 bidak ya. Teorinya ada tuh Pak ya. Oke. Saya di luar kepala aja nih. D4 kuda F6. C4 ya. C4 G6 kuda C3. Kuda C3 gajah G7. E4 ya. D6 teori kan? F4 masih teori. Rokade. Nah, masih teori kuda F3. Nah, yang sekarang ya, sejak tahun 2012-an ya, 2012, 12, 13 ditemukan langkah korban bidak ya, tapi nanti kembali 3-4 langkah kemudian. Ya lihat ya. Yang dulu jalannya C5. Kalau sekarang jalan tidak C5. Dia nanti jalan E5 tapi dengan jalan kuda dulu jalan. Kudanya miring. Nah, ini dia repertuar pembukaan namanya, kuda A6. Ya. Jalan sini, dia jalan gajahnya misalnya E2 ya atau D3, E2. Nah, ini dia yang terbarunya selain kuda ini. E5 korban bidak. Dulu teorinya C5 kan? Ya, yang lama nih, ini yang terbaru. Ya. Jadi kalau Anda lawan 4 bidak, 2 versi. Mau gaya lama, jadul, mau gaya baru. Kasih bidak nih, ya. Gaya baru gini, dulu kan pakai cutbray. Nah, sekarang banyak nggak pakai cutbray lagi celananya. F kali makan. Makan bidak, F kali E5. Ya, makan lagi. Korban kan? Ya. Korban nih, D kali E5. Ya, korban. Bidak, nah, kan? Nah, sekarang putih pilih. Mau pakai kuda atau pakai bidak kan? Sekarang dia pikir aman nih pakai kuda. Wah, saya dapat bidak gratis. Enggak gratis ya. Rajanya dikejar-kejar nanti ya. Jalannya langkah kuncinya adalah C5. Langsung unggul. Ya. Buang lagi ya. Kalau dia maju, kuda kali E4. Kalau maju, nah, korban balik, kuda kali E4. Nah, gitu loh. Ya. Ini langsung rajanya di tengah-tengah lapangan. Oke. Ya. Itu Pak ya. Jadi tahu Pak caranya ya. Kalau ada teori Bapak itu langkah ini ya gampang aja menangnya Pak. Kenapa para master bisa simultan? Nah, karena itu. Ya, teori. Oke, yang lain siapa yang tanya? Ya, terima kasih. Siapa nanya dia? Biasanya si Kareta rajin nih atau si Bimo dia. Nah, ayo siapa yang nanya? Baik ke Bowo. Silakan. Hah? Bayu Wicaksono. Ya, Bayu. Udah ada nih ini ya, tandanya. Silakan bicara, Bayu. Belum? Siapa lagi? Kopi. Halo Pak Hendri. Ayo, siapa nih? Pak Hendri. Ya. Bintang. Oh ya, Bintang. Oke. Ya, mau nanya terkait King Indian yang fiancé itu. Oh ya, oke. Gajah kedua. Nah, oke. Terus? Nah, itu kan ada di mana nanti Putih kan mau kudanya ke G5. Nah, Lalu ke E6.
Ya, variannya kayak coba? D4, kuda F6, C4, D4, M6, kuda F6, ya, D6, Ya. kuda C3, kuda C3, gajah G7, ya, kuda F3, kuda F3, oke. kade, Gajah terus jalan G3, ya. 3, ya. Ya, jalannya. Jangan M4, G3. G3. Halo? Ya, terus D6 apa D5? Nah, di sini hitam D6, pilihan D6. 2. Kalau mau main terbuka, jalannya D5. Kalau mau main setengah tertutup biasa, kembali ke utama jalan Ya. D6. Mau pilih yang mana? Kan gitu. Bintang mau nanya mana? Ya. Jalan apa nih? Hitam, D6 apa Kudanya D5? itu bisa ke D5 ke E6. Bisa pilihannya 2, D6 ya atau D5. D6. Nah, Bintang mau nanya yang mana nih? Halo? Ya. Halo. Mas Bintang mau nanya? Jalannya apa? D6 apa D5? D6. Ya, oke. Jalannya putih gajah G2, ya. Nah, terus apa yang ditanya? Yang ditanya apa? Halo? Kuda C6. Nah, kuda C6, ya. Kuda C6. Nah, kuda C6, ya. Pilihannya daripada si putih bisa 2, ya. Bisa rokade atau dia maju. D5, ya. Bintang mau jalan? Ya. Apa yang mau ditanya? Ya. D5 atau Yang Hah? Halo? yang putih kudanya bisa di D5, halo. Putih D5 caranya bisa D5. Jalannya apa? Mas. Variannya kita lihat. Jalannya apa di sini? Ya. Bentar, ini nggak kelihatan tampilannya. Oh, tampilannya nggak Tampilannya kelihatan. nggak kelihatan. Ya. Tampilannya nggak kelihatan. Jadi pada waktu jalan ini, si hitam jalan kuda C6, ya. Ya, Nah, ya, putih kuda C6. punya pilihan, ya. Ya, Mau jalan D5 atau rokade. ya. Oh, Ya. rokade. Rokade, ya. Ya. Dia jalan caturnya E5. E5, E5, Nah. D5, D5, ya. kuda E7. Kuda E7. Nah, terus apa? Urutannya mana nih? Hah? E4. Oke, E4 jalannya E4. Tarik E4, jalan E4. Tarik kudanya. E8. Ya, Ya. kudanya di E8. Kudanya E8, terus kuda G5. Kuda G5. G5. Mantap ya. Belum F5 saya. Ya. Enak kalau kuda F5 saya jalan H6. Oh, alhamdulillah gitu. Nah, jadi jalannya hitam tunggu, putih tunggu dulu sampai si putih, si hitam jalan F5 baru kuda G5, ya. Nah, jadi Oh, kuda iya, iya. masalah, balikin kudanya. Kita lihat nih, Anda mau main jalan variannya apa? Kalau di F5 baru kuda G5. Ya, Oh, iya, iya. ya. Kalau sekarang kuda G5 Ya. H6. Jadi misalnya di sini Anda jalannya nih B4 misalnya. B4. B4 ya. B4 F5 baru kuda G5. Ya. Nah, Oke, Bintang. Ngerti ya? ya. Baru masuk Ya, kuda itu G6. ngilangin Tapi kalau misalnya kuda. belum jalan F5 nya Ya, jangan. D6 gimana? Oh, iya, iya. Ya, ada. Ya. Ya, ya. Paham, paham. Itu prinsipil sekali tuh teori itu sampai dengan 10-12 angka. Ya. Ya, Jangan ya. masuk kuda G5 Oke, oke. sebelum ada H6. Ya. Jadi jalannya B4. Ya. Kalau di F5 B4, baru oke. kuda G5. Oke. Ya, oke. Terus ada Ya, banyak terima contoh, ada partai yang G3 yang ketok ya. Ada putih, ada hitam. Lihat catat tuh, dicatat sampai dengan 12 angka, urutannya harus benar. Iya, betul, Urutan ya. salah, ya. Oke. Iya, iya. Yang terakhir ya, karena udah mau masuk ke puzzle, tanya jawab.